Terima kasih masih stay di channel saya. Dan baru hari ini kembali saya membuat sebuah video. Setelah beberapa bulan lamanya saya vakum, tidak membuat video. Oleh kemurahan Tuhan masih ada sampai saat ini. Oleh kemurahan Tuhan masih bernafas dan hidup. Oleh kemurahan Tuhan masih melayani Tuhan. Meskipun di tengah-tengah wabah COVID-19, tapi kemurahan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ada satu hal yang Tuhan taruh di hati saya untuk dibagikan kepada kita semua pada saat ini. Mungkin ada yang nonton di saat pagi hari, ada yang nonton di saat sore, ada yang nonton di saat malam. Kapan saja saudara nonton, ada satu hal yang saya mau bagikan kepada kita semua tentang yang ditulis oleh penulis Ibrani di dalam kitab Ibrani, maksudnya pasalnya yang ke-13 ayatnya yang pertama. Ibrani pasalnya yang ke-13 ayatnya yang pertama, di sana dituliskan oleh firman Tuhan begini bunyinya: peliharalah kasih persaudaraan. Haleluya. Peliharalah kasih persaudaraan. Puji Tuhan. Ayat ini begitu luar biasa, dahsyat, oleh ilhaman Roh Kudus, ditulis oleh penulis surat Ibrani ini, yang saya kutip dari beberapa penulis, dari beberapa orang yang dipakai oleh Tuhan, bahkan dalam pemahaman saya sendiri, bahwa wujud dari iman Kristen itu, wujud dari iman Kristen itu bukan hanya sekedar nampak dari keyakinan kita sebagai orang Kristen untuk tekun mengikut Tuhan, tidak menyangkal Yesus, tekun memikul salib dalam keadaan apapun. Bukan hanya itu saja ketika kita menampakkan iman kita, tetapi orang-orang harus melihat iman kita dari apa yang kita praktekkan setiap hari. Dari apa yang kita praktekkan setiap hari. Dan praktek iman itu dalam pengalaman saya harus dimulai dari dalam keluarga kita. Dari dalam keluarga, kemudian keluar ke gereja mungkin, ke masyarakat mungkin. Nah, saya kutip di santapan harian, di sana dikatakan begini, bahwa nasihat-nasihat dari penulis Ibrani ini untuk supaya orang Kristen dapat memperlihatkan, bukan tunjung jago, tetapi dapat memperlihatkan kepada orang lain imannya seperti apa. Sama seperti ada sebuah lagu yang berkata, tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji, hidup memberi diri. Jadi dari kelakuan kita setiap hari. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, salah satunya iman kita dapat dilihat dari apa yang dikatakan oleh penulis kitab Ibrani ini dalam ayat yang pertama, dalam pasalnya yang ke-13. Peliharalah kasih persaudaraan. Amin. Peliharalah kasih persaudaraan.
Kalau dulu orang-orang Kristen itu ditekan oleh otoritas waktu itu. Mereka tidak diperbolehkan untuk beribadah, mereka dianiaya, mereka dikucilkan. Pada waktu itu ketika mereka mengalami seperti itu, mereka semakin memperkuat kasih persaudaraan di antara mereka. Mereka semakin mempererat. Wujud nyata bahwa apa yang seorang miliki itu milik orang lain. Tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul. Dan orang-orang saling berlomba-lomba dengan kerelaan hati, memberi secara materi, saling menguatkan dalam penderitaan, penganiayaan yang dialami. Itu yang mereka lakukan. Nah sekarang saudara-saudara, kita diperhadapkan dengan situasi di mana kita bukan mendapatkan tekanan dari otoritas, tetapi kita sementara menghadapi satu wabah yang begitu luar biasa mengerikan. Penularannya begitu cepat, COVID-19, Coronavirus Disease 19. Di saat inilah, marilah kita bersama-sama, saya mengajak kita, mari kita sama seperti yang dikatakan oleh penulis kitab Ibrani, peliharalah kasih persaudaraan. Dalam kamus orang Kristen tidak ada kebencian. Dalam kamus orang Kristen tidak ada saling menjelekkan satu sama yang lain. Dalam kamus orang Kristen tidak ada permusuhan. Dalam kamus orang Kristen tidak ada saling iri hati. Dalam kamus orang Kristen tidak ada istilah saling menjelekkan. Tetapi yang ada adalah saling membangun, saling menguatkan, saling mengasihi, saling memberi, dan melakukan apa yang kita bisa lakukan. Ada dua hal yang saya mau bagi kita saat ini mengenai bagaimana caranya kita dapat menjaga, memelihara kasih persaudaraan ini. Hari ini, saat ini cukup dua. Yang pertama, 1 Petrus 1 ayat 22, saya baca bagi kita semua. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan dan kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Untuk mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, kita harus menyucikan diri kita, taat kepada kebenaran dan bersungguh-sungguh. Saya percaya kalau kita taat pada firman Tuhan, kita telah disucikan oleh Tuhan dan kemudian kita taat pada firman Tuhan, maka tidak ada umat Tuhan yang saling gontok-gontokan. Tidak ada umat Tuhan yang saling menjelek-jelekkan satu sama yang lain. Tidak ada umat Tuhan yang bersaing secara tidak sehat. Tetapi umat Tuhan saling membangun, saling menguatkan, bersatu. Ketaatan kepada kebenaran. Mengapa di dalam kebenaran firman Allah tidak pernah kita disuruh berkelahi, tidak pernah kita disuruh bermusuhan, tidak pernah kita disuruh saling menjelekkan, tetapi adalah kata firman Tuhan, saling membangunlah kamu, saling mengasihi, saling tegur menegur satu dengan yang lain dengan kasih. Itu yang pertama. Untuk supaya kasih persaudaraan tetap dijaga, tetap terjaga, taat pada kebenaran dengan sungguh-sungguh. Saya menyaksikan kalau ada orang yang
menciptakan permusuhan, kemudian dia berkata dia taat pada kebenaran. Sebab orang yang taat pada kebenaran, dia memelihara kasih persaudaraan. Yang berikutnya, 1 Tesalonika 4 ayat 9. Tentang kasih persaudaraan, tidak perlu dituliskan kepadamu karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Simpel saja. Untuk memelihara kasih persaudaraan, belajar kepada Tuhan. Apa yang Tuhan selalu katakan? Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Belajar pada Tuhan. Mazmur 133. Benar kan? Mazmur 133. Ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Saudara, dunia sudah lebih tua, lebih hari dunia sudah lebih tua. Kata firman Tuhan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Ku kekal untuk selama-lamanya. Mari kita belajar pada firman Tuhan, kembali kepada firman Tuhan, back to the Bible. Memelihara kasih persaudaraan harus belajar kepada Tuhan. Yesus berkata, siapa yang mau belajar datang kepada Dia, karena Dia lemah lembut. Belajar pada Yesus. Mengapa kita harus belajar kepada Yesus untuk memelihara kasih persaudaraan? Mengapa? Karena Yesus ketika Dia ada di kayu salib dan kemudian Dia memandang orang-orang yang menyalibkan Dia, Dia tidak mengutuki mereka. Tetapi ketika Dia berada di kayu salib dan memandang orang-orang yang bahkan menombak perutnya, mematahkan kakinya, Dia berkata, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apa yang membuat engkau menahan hatimu untuk tidak memberikan pengampunan? Itu bukan berasal dari Tuhan. Kalau berasal dari Tuhan, maka engkau akan melepaskan pengampunan, sehingga tali persaudaraan, kasih persaudaraan itu terjaga. Jemaat dapat dibangun begitu luar biasa. Karena apa? Kasih persaudaraan dipelihara. Gereja akan menjadi saksi di luar sana. Mengapa? Tali persaudaraan dijaga. Kasih persaudaraan dijaga. Gereja tidak akan dicibir di luar sana akibat perpecahan. Mengapa? Karena kasih persaudaraan dipelihara. Mari kita pelihara kasih persaudaraan. Satu dengan yang lain saling mengasihi, saling mengampuni, saling mendoakan, saling mendukung, saling menopang. Kalau ada yang bisa engkau beri, mari memberi. Untuk menopang saudara-saudara kita yang lain. Untuk menopang pekerjaan Tuhan. Saya percaya kita semua pasti diberkati oleh. Miliki hati hamba. Agar supaya tali persaudaraan itu semakin dijaga dan kita semakin diberkati oleh Tuhan. Sampai bertemu di video-video saya yang selanjutnya. Mohon jangan lupa di subscribe, like dan komen serta share apabila video ini saudara, teman-teman anggap bisa memberkati banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkati kita semua.